Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bahas part terakhir dari turunan parsial, di mana hari ini kita akan melihat penerapan dari diferensial parsial tersebut. Adapun sub CPMK dari pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan berbagai teknik turunan parsial dalam menyelesaikan permasalahan matematika fisika dan permasalahan real fisika yang relevan. Dan indikator capaian materinya yaitu ketepatan penerapan diferensial parsial dalam persoalan maksimum dan minimum tanpa fungsi kendala. Yang kedua, ketepatan penerapan diferensial parsial dalam persoalan maksimum dan minimum dengan metode Lagrange. Dan ada satu lagi nanti tentang aturan Leibniz. Jadi ini adalah part terakhir, jadi ya lumayan bikin pusing tapi tetap kalem. Kita bahasnya pelan-pelan saja. Yang pertama, kita masuk dulu penerapan diferensial parsial dalam persoalan maksimum dan minimum. Tapi persoalan ini untuk menguji nilai maksimum dan minimum tanpa fungsi kendala. Jadi dalam menentukan persoalan maksimum dan minimum tanpa fungsi kendala ini ada aturan yang kita gunakan dari fungsi dua variabel, misalnya x dan y. Yang pertama, jika do phi do x sama dengan do phi do y sama dengan 0 di titik A, B, maka A dan B itu merupakan titik minimum jika pada A dan B itu berlaku ini do kuadrat phi do x kuadrat besar dari 0, kemudian do kuadrat phi do y kuadrat besar dari 0, dan do kuadrat phi do x kuadrat kali do kuadrat phi do y kuadrat besar dari do kuadrat phi do y do x dikuadratkan. Jadi dia akan bernilai atau merupakan titik minimum jika persamaan ini terpenuhi atau ketentuan ini terpenuhi. Oke, itu dia yang dimaksud dengan titik minimum. Yang kedua, A dan B itu merupakan titik maksimum jika pada AB itu berlaku yang ini, yaitu do kuadrat phi do x kuadrat kecil dari 0, do kuadrat phi do y kuadratnya kecil dari 0, dan do kuadrat phi do x kuadrat dikali do kuadrat phi do y kuadratnya besar dari do kuadrat phi do y do x dikuadratkan. Jadi dia maksimum ketika fungsi ini terpenuhi. Ini hampir sama ya yang ininya dengan yang ini, bedanya di sini nih. Yang satu kecil, yang satu besar. Dan A dan B itu bukan merupakan titik maksimum dan minimum jadi dia juga bisa bukan minimum, bukan maksimum jika do kuadrat f do x kuadrat dikali do kuadrat f do y kuadrat kecil dari do kuadrat f do y do x dikuadratkan, dan jika do kuadrat f do x kuadrat kali do kuadrat f do y kuadrat kecil dari 0, berarti do kuadrat f do x kuadrat dan do kuadrat f do y kuadrat itu berlawanan tanda. Jadi bisa jadi ini kecil, ini besar, berarti itu bisa kita simpulkan dia bukan titik maksimum dan minimum. Ya, jadi tetap step by stepnya kita cari dulu do kuadrat f do x kuadrat, kita cari lagi do kuadrat f do y kuadrat, baru kita kalikan mereka nanti. Ya, ini dia. Jadi atau ini kecil dari 0, ini kecil dari 0. Nah, kita langsung aja menyimpulkan, oh maksimum, nggak boleh. Jadi
walaupun ini kecil dari 0, ini kecil dari 0, kita tetap harus mengalihkannya terlebih dahulu dengan ini. Kita harus tetap alihkan dia terlebih dahulu. Bisa jadi ini kecil dari 0, ini kecil dari 0, tapi ini nanti juga hasil akhirnya juga kecil dari 0. Oke? Contoh soal. Carilah titik-titik maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Dari x, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x kurang 4y tambah 10. Hal yang pertama harus kita cari yaitu turunan ini terhadap x dan y. Kalau ini kita turunkan terhadap x, berarti x kuadrat, berarti 2x. Nah, di sini ada unsur X lagi, berarti tambah 2 sama dengan 0. Habis ya, nggak ada unsur X lagi. Nah, 2X tambah 2 sama dengan 0, maka 2X, 2-nya kita pindahkan ke sini, sama dengan min 2, berarti X-nya sama dengan min 1. Kemudian kita turunkan dia terhadap Y. Turunkan terhadap Y berarti 2Y kurang 4 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan 4, sehingga Y-nya sama dengan 2. Maka kita perolehlah X-nya min 1 dan Y-nya 2. Nah, untuk menentukan titik maksimum dan minimum, kita ngecek yang tadi. Yang X sama dengan min 1 dan 2 itu apakah mereka termasuk titik maksimum atau minimum. Nah, setelah itu kita turunkan yang kedua. Berarti do kuadrat F, do X kuadrat, berarti do X dari do F do X. Do X dari do F do X, do F do X. Ini tadi kan 2X tambah 2. Berarti diturunkan lagi terhadap X. Kita dapatkan 2. Ini titik yang kita uji ya nantinya. Kemudian kita turunkan lagi dia terhadap Y. Berarti do kuadrat F, do Y kuadrat. Berarti do Y dari do F do Y itu 2Y kurang 4. Ini menghasilkan juga 2. Dapat 2, berarti ini lebih besar dari 0 ya, besar dari 0. Kita lakukan pengujian terakhir yaitu do kuadrat F, do X kuadrat kali do kuadrat F, do Y kuadrat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan kita cari lagi do kuadrat F dari do Y do X berarti do Y dari do F do X. Do F do X kan tadi 2X tambah 2 diturunkan terhadap Y berarti sama dengan 0. Dan 2 kuadrat F, do Y, do X dikuadratkan, 0 dikuadratkan, tetap sama dengan 0. Sehingga do kuadrat F, do X kuadratnya kan besar dari 0. Do kuadrat F, do Y kuadratnya juga besar dari 0. Nah, ini yang mau kita lihat, apakah do kuadrat F, do X kuadrat, kemudian do kuadrat F, do Y kuadratnya besar dari 0 atau tidak. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa titik min 1 dan min 1,2 merupakan titik minimum dari fungsi fxy yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x kurang 4y tambah 10 ya. Jadi dapat kita simpulkan kalau itu merupakan titik minimum. Sampai di sini dapat dipahami. Di sini kita hanya melakukan step by stepnya saja gitu. Jadi penarikan kesimpulannya kan dari sini, karena hasil kali dari do kuadrat F, do X kuadrat, do F kuadrat F, do Y kuadratnya itu apakah besar dari ini, hasil kali ini atau tidak. Jadi kita dapat lihat lagi ke sini kan, hasil kali dari ini adalah ini, 4. 4 itu besar enggak dari ini? Besar kan? Besar dari 0, berarti makanya dia termasuk titik minimum. Oke. Selanjutnya, kalau tadi kita bahas tanpa fungsi kendala, sekarang kita bahas persoalan minimum dan maksimum dengan kendala metode pengali Lagrange. Jadi, step by stepnya di sini, dalam mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi dua variabel bebas, misalnya fungsi X dan Y, di mana X dan Y dihubungkan oleh suatu persamaan kendala. Persamaan kendalanya di sini yaitu X Y sama dengan konstanta dengan menggunakan metode penggali Lagrange sebagai berikut. Step by stepnya, yang pertama kita tentukan dulu fungsi
X, Y yang akan di minimum atau dimaksimumkan dan tentukan persamaan kendalanya. Persamaan kendalanya itu tadi yang ini ya. Yang ini. Si X, Y sama dengan konstanta. Ini adalah kendala yang akan diberikan nantinya. Kemudian setelah kita tentukan fungsi f, x, y-nya, setelah kita tentukan persamaan kendalanya, kita bentuk fungsi baru seperti berikut. Berarti bentuk fungsi baru yaitu f, x, y sama dengan f, x, y tambah lambda kali si x, y. Dengan lambda adalah pengali Lagrange. Oke, jadi bisa diikuti ya. Ini bentuk fungsi baru, ini fungsinya, ini pengali Lagrange-nya, dan ini persamaan kendalanya. Setelah itu, cari turunan parsial dari f terhadap x dan terhadap y. Kita cari turunan ini terhadap x dan y, lalu kita set nilainya masing-masing sama dengan 0, yaitu do f do x-nya sama dengan 0 dan do f do y-nya sama dengan 0. Kemudian, kita pecahkan kedua persamaan yang diperoleh pada langkah ketiga bersama-sama dengan persamaan kendalanya untuk mencari x, y, lambda, lalu baru kita tentukan solusi akhir sesuai dengan yang diminta nantinya. Oke, ini step by step-nya. Dan ini contoh soalnya. Tentukan jarak terpendek dari titik awal koordinat 0,0 ke kurva Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat pada bidang XY. Yang pertama, kita tentukan dulu fxy dan fungsi kendalanya dari soal. Yang diminimalisasikan adalah jarak D. Dia nanyanya tentukan jarak terpendek. Berarti ini dia. Yang diminimalisasikan itu adalah jarak D-nya. Dimana D itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini Pitagoras ya. Jadi, fungsi fxy-nya itu adalah X kuadrat tambah Y, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Agar lebih mudahnya kita ambil aja fxy itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan persamaan kendalanya itu ini. Y tambah X kuadrat sama dengan 1. Ya, dari mana ini datangnya? Ini, Y tambah X kuadrat. Jadi pindah ke sini sama dengan 1. Kemudian kita bentuk fungsi yang baru. Fungsi yang baru berarti kan kita menyusun dari yang sudah ada ini. Berarti fxy sama dengan fxy tambah lambda si x, y. Berarti didapatkanlah fungsi barunya ini. Setelah itu, kita cari turunan parsial dari f-nya, di mana nilainya masing-masing diset menjadi 0. Ini kita turunkan terhadap x, berarti 2x tambah 2x lambda sama dengan 0. Dari mana datang 2x lambda? Ya, kaliin aja lambdanya ke dalam, berarti lambda kali x kuadrat. Berarti x kuadrat lambda diturunkan, berarti 2x lambda sama dengan 0. Kemudian terhadap y berarti do y lambda kali y tambah lambda sama dengan 0. Nah, ini sudah kita turunkan f-nya terhadap x dan y dan sudah kita set menjadi 0. Maka kita lakukan langkah keempat. Langkah keempat yaitu memecahkan kedua persamaan terakhir bersama-sama persamaan kendala untuk mencari x, y, dan lambdanya. Kita sekarang mau mencari nilai x, y, dan lambda. Tadi kan do f do x-nya kan sama dengan 0. Berarti kan 2x tambah 2x lambda sama dengan 0. Di sini kita mau mencari nilai x. Berarti x-nya itu sama dengan 0 atau lambdanya itu sama dengan min 1 nantinya. Oke. Kemudian untuk x sama dengan 0 dari persamaan kendala diperoleh y sama dengan 1 kurang x kuadrat. Berarti y sama dengan 1 dikurang 0 dikuadratkan, berarti y-nya sama dengan 1. Kenapa? X kuadratnya 0 dikuadratkan dari sini. Ya, dari sini. Kemudian, sehingga titik x, y-nya itu 0,1.
Untuk lambdanya sama dengan min 1, maka dari persamaan do F do Y sama dengan 0, kita dapatkan, tadi kan yang ada mengandung unsur lambdanya kan di sini kan udah kita dapatkan lambdanya min 1. Sekarang kita masukkan lambda min 1 ini ke sini. Berarti 2Y tambah lambda sama dengan 0, berarti 2Y kurang 1 sama dengan 0, 2Y sama dengan 1, Y sama dengan setengah. Jadi ada dua nilai Y, ada Y1, ada Y setengah. Kemudian dari persamaan kendala yang didapat, Y sama dengan 1 kurang X kuadrat. X kuadrat itu sama dengan 1 dikurang Y. Berarti X kuadrat itu sama dengan 1 kurang setengah. Sehingga X kuadrat itu nantinya sama dengan plus minus 1 per 2 akar 2. Sehingga kita mempunyai 2 titik XY. Yang tadi 0,1 yang sekarang positif negatif atau plus minus setengah akar 2 dan setengah. Sehingga dihasilkan ketiga titik yang jaraknya minimum dari titik asal itu adalah ada titik 0,1 tadi, ada titik setengah akar 2, setengah, dan ada titik min setengah akar 2 setengah. Ini yang akan kita buktikan. Kalau ini titik 0,1, kita masukkan ke persamaan D, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, kita dapatkan nilainya 1. Kalau yang titik yang ini, kita masukkan ke persamaan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, kita dapatkan nilai hasilnya setengah akar 3. Kalau titik yang ini, kita masukkan ke persamaan D tadi, kita dapatkan juga hasilnya setengah akar 3. Maka, jarak terpendek dari titik asal ke kurva Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat adalah 1 per 2 akar 3, yaitu dari titik 0,0 ke titik plus minus setengah akar 2, setengah. Itulah. Jadi step by step gitu. Kita ikuti langkahnya step by step.